Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan bersemangat untuk belajar matematika. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai himpunan. Untuk kompetensi dasar pada materi himpunan ini yakni KD 3.4 dan 4.4 dengan submateri konsep himpunan, penyajian himpunan, himpunan kosong, himpunan semesta, dan kardinalitas himpunan. Adapun di akhir video ini nanti kalian akan diberikan tugas satu untuk materi himpunan. Silahkan kalian kerjakan dan dikumpulkan pada link Google Form yang tertera dalam kolom komentar di bawah video ini. Selamat menonton! Oke, kita masuk ke materi yang pertama yakni konsep himpunan. Di dalam kehidupan sehari-hari, kata himpunan ini dipadankan dengan kumpulan, kelompok, grup, atau gerombolan. Tapi ingat, tidak semua kumpulan itu bisa dikatakan himpunan ya. Lalu, apa sih pengertian dari himpunan itu? Nah, himpunan adalah kumpulan objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas dan terukur, sehingga dapat diketahui termasuk atau tidaknya di dalam himpunan tertentu. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh-contoh berikut. Yang pertama, kumpulan hewan berkaki 4. Apakah kumpulan hewan berkaki 4 itu anggotanya dapat didefinisikan dengan jelas? Ya, bisa kita definisikan, misalkan anggotanya adalah kambing, kucing, sapi, kuda, dan singa. Maka, kumpulan hewan berkaki 4 itu termasuk himpunan, karena tadi ya, anggotanya bisa didefinisikan dengan jelas. Kemudian yang kedua, ada kumpulan kendaraan beroda 4. Ini termasuk himpunan atau bukan ya? Ya, betul ya, ini termasuk himpunan karena tadi anggotanya dapat didefinisikan dengan jelas, yaitu misalnya ada mobil, taksi, dan pick up. Kemudian perhatikan contoh yang ketiga, kumpulan rumah besar. Ini termasuk himpunan atau bukan? Ya, ini bukan himpunan. Kenapa? Karena arti besar itu setiap orang berbeda-beda atau relatif, maka kumpulan rumah besar itu bukan termasuk contoh himpunan. Kemudian yang keempat, ada kumpulan wanita cantik. Ini juga termasuk bukan himpunan, karena arti kata cantik itu berbeda-beda menurut setiap orang. Jadi dapat kita simpulkan bahwa himpunan itu anggotanya sudah jelas. Sedangkan bukan himpunan artinya anggotanya itu tidak dapat ditentukan secara jelas dan tidak dapat diukur. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita perhatikan dulu aturan cara penulisan di dalam materi himpunan. Yang pertama, penamaan sebuah himpunan itu dilambangkan dengan huruf kapital atau huruf besar ya, misalnya himpunan A, B, C, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, penulisan anggota himpunan itu harus di dalam kurung kurawal. Nah, kita bisa perhatikan contoh-contoh pada slide sebelumnya. Kemudian yang ketiga, untuk memisahkan satu anggota dengan anggota lainnya itu memakai tanda koma. Misalkan contohnya kurung kurawal 1, 2, 3 kurung tutup. Kemudian yang keempat, jika anggota masih banyak dan tidak dapat disebutkan satu persatu atau masih berlanjut, dapat digunakan dengan tanda titik-titik. Itu titiknya biasanya berjumlah 3.
Kemudian untuk notasi E dibaca anggota dari. E-nya E besar ya. Kemudian untuk notasi E besar ada garis miringnya, itu dibaca bukan anggota dari. Selanjutnya adalah penyajian himpunan. Sama halnya seperti makanan, himpunan juga dapat disajikan dengan cara yang berbeda-beda. Terdapat 3 cara dalam penyajian himpunan. Yang pertama yaitu enumerasi atau menyajikan himpunan dengan cara menyebutkan anggotanya. Contohnya himpunan A 2, 3, 5, 7. Kemudian himpunan B 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Dan himpunan C A, I, U, E, O. Kemudian cara yang kedua yakni menyajikan himpunan dengan cara menuliskan sifat yang dimiliki oleh anggotanya. Contohnya, A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. B adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. Dan cara yang ketiga yakni menyajikan himpunan dengan cara notasi pembentuk himpunan. Contohnya, misalkan himpunan A anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka bisa dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan, yaitu A sama dengan X sedemikian hingga X kurang dari 6 dan X adalah elemen bilangan asli. Materi selanjutnya adalah himpunan kosong. Apa sih yang dinamakan himpunan kosong itu? Nah, himpunan kosong merupakan himpunan yang tidak memiliki anggota. Lambangnya seperti ini ya, tandanya. Kemudian contohnya, misalkan A adalah himpunan hewan berkaki 3. Ada tidak ya hewan yang berkaki 3 itu? Nah, karena tidak ada hewan yang berkaki 3, maka A adalah himpunan kosong karena tidak memiliki anggota. Kemudian contoh yang kedua yakni B adalah himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Karena tidak ada himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2, maka B adalah himpunan kosong sebab tidak memiliki anggota. Selanjutnya adalah himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang sedang dibicarakan. Lambangnya adalah S besar ya. Contohnya, misalkan himpunan A itu memiliki anggota 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Maka kita dapat menuliskan semesta dari himpunan A itu sebagai berikut. Misalkan semestanya adalah bilangan asli. Kenapa? Karena 1, 2, 3, 4, dan 5 itu termasuk dalam anggota bilangan asli. Atau dapat juga menuliskan semestanya dengan bilangan cacah. Karena 1, 2, 3, 4, 5 itu termasuk dalam anggota bilangan cacah. Atau boleh juga menggunakan semesta bilangan bulat. Karena 1, 2, 3, 4, dan 5 itu termasuk dalam anggota bilangan bulat. Materi selanjutnya adalah kardinalitas himpunan. Kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan. Lambangnya itu seperti ini. Contohnya, misalkan A adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. Maka untuk mencari kardinalitas himpunannya, yang pertama itu kita daftar dulu anggota dari himpunan A, yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9. Maka kardinalitas himpunan dari himpunan A atau bisa kita tulis NA itu adalah 5. 5 itu didapat dari banyaknya anggota dari himpunan A, yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9. Maka NA-nya adalah 5. Supaya lebih memahami tentang materi himpunan, silakan kalian kerjakan soal berikut. Nyatakan himpunan berikut dengan cara mendaftar dan menulis notasi pembentuk himpunan, serta tentukan kardinalitas dari himpunannya. Yang A, himpunan bilangan genap lebih dari 3 dan kurang dari 20.
kemudian yang B, himpunan bilangan prima yang genap. Nah, silahkan kalian pause video ini terlebih dahulu, kemudian kalian kerjakan dengan teliti. Nah, silahkan kalian cek jawaban kalian dengan jawaban berikut. Sampai di sini video pembelajaran tentang materi himpunan bagian 1. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa setelah ini ada tugas kalian kerjakan dan dikumpulkan pada link Google Form yang tertera dalam kolom komentar di video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.